ia tempati selama puluhan tahun. Sejumlah penghuni lain juga menolak meninggalkan rumah mereka, bahkan berteriak histeris pada personil yang bertugas. Pihak TNI menyatakan sebelum penggusuran mereka telah melakukan sosialisasi kepada warga agar segera meninggalkan lahan milik Denzi Handak TNI AD yang mereka tempati itu. Proses sosialisasi pengosongan bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu. Banyak warga yang sukarela keluar dari rumah dinas karena orang tua mereka telah memasuki masa pensiun. Lahan rumah dinas yang dikosongkan nantinya akan dibangun rusun untuk ditempati prajurit aktif. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Urusan rumah tangga. Siap. Siap lu. Lu ngomong sini kalau lu. Ya siap, Mama. Lu sini. Seorang pria dengan celurit di tangannya mengancam pelatih bela diri dan warga sekitar. Pria bersenjata tajam ini tidak terima ketika dipisahkan warga saat ia sedang menganiaya sang istri. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku sebelumnya menganiaya istri di tempat umum sambil disaksikan oleh warga dan sejumlah orang yang sedang berlatih bela diri. Pelatih bela diri bersama teman dan warga sekitar kemudian mencoba memisahkan aksi KDRT itu. Namun pelaku tak terima dan balik mengancam warga dengan senjata tajam. Menurut warga, pelaku sering kedapatan menganiaya istri. Namun karena urusan pribadi, warga ragu untuk mencampuri urusan keduanya. Karena itu, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan, warga kemudian meminta agar polisi segera bertindak dan menangkap pelaku. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pertamax naik. Kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000. Kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Halo, selamat sore pemirsa. Mimpi apa Anda tadi malam? Angka 16.250 tiba-tiba datang. 16.250 bukan angka baru untuk rupiah yang menguat terhadap dolar. Bukan, tapi justru kenaikan baru untuk per liter minyak Pertamax di kendaraan Anda. Pertamax memang bukan BBM subsidi, tapi gimana terhadap dampaknya kepada kehidupan kita nanti? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Mobil yang dikemudikan seorang wanita terjun ke selokan di Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi panik usai menabrak pagar saat keluar tempat parkir. Satu mobil sedan terjun hingga terbalik di selokan Kalidami usai menabrak pagar tempat parkir di Jalan Menur, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dua orang yang berada di dalam mobil, Anis Yuniarti dan anaknya Eli, warga Jojoran, selamat dalam kecelakaan tunggal ini dan hanya terluka ringan dan syok. Insiden ini diduga pengemudi tidak konsentrasi saat hendak keluar dari lokasi parkir. Evakuasi mobil dari dasar selokan sempat terkendala akses jalan yang sempit, ditambah banyaknya warga yang berkumpul di lokasi. Untuk korban mengalami syok dan luka sedikit lecet. Berarti ini ibu salah pencet pedal atau seperti apa, Dan? Tadi kalau menurut keterangan ibu tadi, karena alasan nabrak pagar Panik gitu, Pak? dulu, mungkin panik. Setelah 2 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pegawai kelurahan tewas setelah motor yang dikendarai menabrak beton portal jalan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat korban mengantuk. Tubuh Deni Rahman, pria parubaya warga Kemayoran, Jakarta Pusat ini sudah tergeletak tak bernyawa
usai mengalami insiden kecelakaan di kawasan Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pegawai kelurahan tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Insiden kecelakaan tunggal yang sempat menggegerkan para pengguna jalan di lokasi tersebut bermula saat korban yang mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali dan langsung menabrak beton portal jalan di depannya. Diduga korban dalam kondisi mengantuk saat berkendara dengan terburu-buru hendak ke kantor kelurahan tempatnya bekerja. Kepolisian Satlantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP kejadian. Penyebab kecelakaan untuk korban kemungkinan tidak bisa menguasai kendaraannya, menabrak portal H penutup jalan, meninggal di TKP. Untuk korban terbentur portal pembatas jalan, penutup jalan, luka di kepala. Sementara sepeda motor korban diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgandi, iNews melaporkan. Mobil minibus terguling setelah terjun bebas dari Jalan Layang Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan yang ditumpangi sepasang kekasih ini jatuh dari ketinggian 2 meter lebih. Peristiwa terjadi pada Selasa dini hari lalu. Menurut polisi, mobil dikendarai oleh sepasang pria dan wanita yang melaju dari arah barat menuju ke timur flyover. Diduga kecelakaan disebabkan pertengkaran antara pria dengan penumpang wanitanya. Mobil kemudian menabrak pembatas jalan layang dan terjun. Pengemudi serta penumpang mobil berhasil selamat namun mengalami luka di bagian tubuh. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kecelakaan menyebabkan pembatas jalan di flyover Gubeng, Surabaya rusak. Kendaraan korban kini dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Satu mobil terbakar saat mengisi bensin di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Percikan api muncul dari mesin mobil yang masih menyala saat mengisi BBM. Asap tebal membumbung tinggi di tepi jalan lintas Sumatera Medan Padang di depan SPBU Tano Ponggol, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Satu mobil terbakar saat mengisi bensin di SPBU. Sebelum api mulai membesar, petugas SPBU yang sigap langsung dorong mobil yang terbakar menjauh dari SPBU. Kejadian bermula saat mobil tengah mengisi BBM dengan mesin yang masih menyala. Tiba-tiba dari bagian bawah mobil muncul percikan api. Didorong mobilnya sampai keluar. Tadi sempat panik nggak? Panik ya, karena muncul api tiba-tiba ya. Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu? Setelah ngisi atau ngisi mesinnya dari mana? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik mobil terluka bakar di tangan. Polisi kini mendalami keterangan sejumlah saksi dan pemilik mobil. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dalam 2 hari berturut-turut pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok. Aktivitas warga pun terganggu. Padamnya listrik membuat aktivitas warga terhambat. Anak-anak yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian terpaksa belajar menggunakan lilin karena rumah mereka gelap gulita. Tidak hanya mengganggu kegiatan belajar, pemadaman listrik juga berdampak pada aktivitas rumah tangga warga. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Warga pun menyesalkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PLN terkait pemadaman listrik. Hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB pada Rabu pagi, ratusan calon siswa SMPN Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah antre datang ke sekolah sejak subuh. Hingga hari kedua sudah lebih dari 1.000 calon siswa yang mendaftar. Ratusan calon siswa bersama orang tuanya sejak subuh mendatangi SMP Negeri 1 Brebes untuk melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB sekaligus verifikasi berkas.
Meski pendaftaran dan verifikasi bisa dilakukan secara online, pada hari kedua pendaftaran, mereka memilih datang ke sekolah lebih pagi agar cepat dilayani. Apa dekat? Itu Pasar Batang, kelurahan Pasar Batang. Jam berapa tadi berangkat dari rumah? Ini lanjutan kemarin, Pak. Kemarin berangkat jam 5. Ini berangkat tadi. Kenapa belum selesai, Bu? Kenapa belum selesai kemarin? Iya, masih berlanjut kemarin sih, Pak. Jamnya udah selesai kemarin. Mengantisipasi banyaknya jumlah peminat, karena SMP Negeri 1 Brebes termasuk salah satu sekolah favorit, dibagikan kupon antrian. Cuma mungkin bagi mereka itu adalah bahwa kita memberikan yang terbaik, terutama pendidikan karakter cacat. Dan satu mungkin yang mereka tahu bahwa kita ingin menjadikan mereka bukan hanya juara medali atau piagam, tapi juara di hati orang. Ini yang menjadi konsep kita utama karakter adalah juara di hati orang. Hingga hari kedua SBMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 1.000 siswa lebih, sementara kuota hanya 256 siswa atau 8 kelas. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. 3 orang santri di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran oleh teman sesama pondok pesantren. 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu pemilik anjing pemburu yang menewaskan seorang bocah di Bogor, Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka. 3 santri pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar teman satu pondok pesantrennya. Salah satu korban berinisial SK, 13 tahun, masih bertahan setelah satu temannya meninggal akibat kebakaran yang menimpa mereka pada November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian untuk pihak pondok pesantren yang diduga lalai dalam menjaga para santri hingga kejadian mengerikan tersebut terjadi. Dari pengakuan pimpinan pondok pesantren, pelaku beberapa kali telah melakukan percobaan pembakaran pondok pesantren, namun baru kali ini menimbulkan korban. Sebelumnya kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terjadi, diduga dibakar oleh salah satu santri berinisial R. Akibat pembakaran tersebut, 3 santri menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami pencurian modus pecah kaca hingga uang 1,2 miliar rupiah di Kalideres, Jakarta Barat hilang. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, uang 20 juta rupiah hilang dibawa pencuri dari dalam mobil. Kaca mobil ini pecah usai dibobol pencuri di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membawa ban yang kempes ke tukang tambal ban yang ditinggalnya, justru mengalami pencurian pecah kaca. 2 pelaku yang mengendarai motor menggasak uang 1,2 miliar rupiah yang disimpan di tas di dalam mobil. Berapa banyak, Pak? Berapa nominal, Pak? Yang ya, jelas kan namanya 1,2. 1,2 apa, Pak? M. Oh, 1,2 M. Iya, Jakarta. Itu katanya uang apa, Pak, katanya, Pak? Waktu saya ke situ kurang kereta. Berarti hanya uang aja, Pak, atau ada barang-barang lain juga yang diambil? Ya ngomong sih uang doang. Uang doang. Ya. Sebuah mobil yang tengah terparkir di minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi korban membeli makan. Korban baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Angkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diadakan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop.
Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dari dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Butuh biaya untuk melamar kekasihnya, seorang teknisi perusahaan makanan di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri emas senilai 500 juta rupiah dalam berangkas tempat dia bekerja. Butuh uang untuk biaya melamar kekasihnya, ABS, 26 tahun, warga desa Sukolegok, Sukodono ini membobol brankas dan mencuri emas senilai 500 juta rupiah di tempat kerjanya sendiri. Pelaku karyawan bagian teknisi melakukan aksinya saat jam pulang kerja. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik perusahaan dengan cara menjebol plafon, kemudian membobol brankas emas. Sejumlah emas batangan dan perhiasan senilai 500 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Untuk mengelabui petugas dan korban, pasca kejadian, pelaku tetap masuk kerja seolah-olah tidak tahu terkait kasus pencurian emas di dalam brankas. Ada antam, ada cincin, ada gelang. Adapun total kerugian daripada korban adalah kurang lebih 500 juta rupiah. Pada saat kejadian, posisi pemilik rumah tidak ada, yang ada adalah hanya 2 orang karyawan yang saat itu ada di rumah maupun di tempat usaha milik korban. Saat ini pelaku ditahan di dalam sel di Polresta Sidoarjo. Sementara barang bukti uang tunai 17 juta rupiah, sisa hasil kejahatan serta sejumlah perhiasan emas yang belum sempat dijual diamankan petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI dan Polri menggelar razia parkir liar di Pesing PO Gelar Cengkareng Rabu pagi dan warga panik menyelamatkan kendaraan dari razia. Warga Pesing Polgar Cengkareng Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Suku Dinas Hubungan Darat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia. Bukan hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang terlihat parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Kendaraan yang tak ada pemiliknya langsung digerebek paksa petugas. Menurut warga, lokasi ini tak pernah macet meski ada kendaraan yang parkir di bahu jalan. Apakah ada pemberitahuan surat atau pemberitahuan dari warga lah, dari RT, RW atau ke warga kan? Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang garis parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, walau sudah terkena razia parkir liar sehari sebelumnya, namun jukir parkir liar dan juga pemotor di kawasan dekat RSCM tidak kapok-kapok juga. Ya, kawasan dekat dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang seharusnya bebas hambatan sebagai akses keluar masuk rumah sakit masih dipenuhi dengan motor yang parkir di pinggir jalan dan juru parkir liar pun masih terus beroperasi. Ya, parkir liar juga memenuhi jalan depan unit gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Motor-motor terparkir di bibir jalan dan membuat sempit akses keluar masuk rumah sakit. Belum lagi kendaraan roda 3, roda 2, dan sepeda pedagang yang parkir di kawasan dilarang parkir yang menyulitkan akses pasien dan calon pasien. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian.
Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Selain itu, 2 terdakwa penyiram air keras juga dipecat dari TNI. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pagi tadi, hakim menyatakan 4 tentara yang menjadi terdakwa bersalah melakukan penyiraman air keras ke Andri Yunus. Atas perbuatannya terdakwa 1 Sersan 2 Edi Sudarko dihukum penjara 3 tahun dan terdakwa 2 Letnan 1 Budi Haryanto Widi dihukum penjara 2,5 tahun. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Edi dan Budi berupa pemecatan dari dinas militer. Terdakwa 3 Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis 2 tahun penjara dan terdakwa 4 Letnan 1 Samilaka divonis 1,5 tahun penjara. Bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4 pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertamax naik, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000. Kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.